Benvenuti nel mio canale YouTube. All is about one of my daily activity with Tauki. So please like, comment, share, and subscribe. Thank you. Hai, salam jumpa kembali teman-teman dengan Agatha. Kita lanjut untuk episode kedua mengenai culture shock. Di episode pertama itu culture shock mengenai bagaimana treatmentnya orang Itali, mengenai bagaimana kita membeli dan kemudian juga bagaimana kita pada saat bertemu di jalan gitu ya. Nah sekarang lebih kepada ke alam gitu loh. Jadi culture shock aku untuk alam di Italia. Karena aku di Asia, Asian South ya, East South Asian, yang tidak ada saljunya. Karena tidak semua Asia itu nggak ada saljunya. Karena ada Asia yang juga ada salju seperti Korea, Jepang gitu ya. Cuma yang aku tekankan adalah East South Asian. Jadi seperti Vietnam, seperti Thailand, Filipina, Singapura itu tidak ada salju. Dan aku berasal dari salah satu yang negara di Southeast Asian. Nah, karena nggak ada salju, cuma 2 musim, hujan dan panas. Dan langsung pada saat aku di Italia itu saljunya tuh banyak banget pada saat aku pas baru tiba ya. Pas baru nyampe itu di bulan Januari. Jadi itu saljunya banyak banget dan karena shock gitu dengan keadaan itu, jadi tubuh aku nggak bisa menyesuaikan. Dan itu demam, flu, batuk gitu ya. Aku suka sih ngelihat salju, aku pegang gitu ya. Cuma ya itu dia shocknya di situ gitu. Itu yang lebih kepada hal yang paling umum yang pasti dialami untuk sebagian, bukannya semua mungkin ya, karena ada kondisi tubuh yang mungkin kuat gitu ya. Ada sebagian yang mungkin kaget gitu, jadi tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan gitu dengan kondisi alam gitu ya, yang dingin dan betul-betul tuh di bawah nol gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pasang AC gitu ya, AC-nya tuh udah mentok 16, dingin banget gitu kan. Nah ini nggak bisa kita sesuaikan lagi gitu karena kan alam, jadi sedingin dinginnya gitu di bawah nol. Dan itu lebih kepada malam, kalau malam tuh lebih dingin lagi gitu kan, karena kita dengan situasi yang tropical, situasi yang panas, di malam hari aja tuh masih terasa gitu dinginnya. Jadi kalau pas di situasi yang 4 musim, di musim dingin, waduh, dinginnya tuh lebih lebih lagi karena di bawah nol dan kita nggak bisa systemize karena bukannya mesin gitu ya, gitu. Jadi ya udah kita pasrah aja karena malam itu kan pasti kan di bawah nol. Dipasang semua yang ada yang menghasilkan panas gitu loh. Dan semenjak perang Rusia dan Ukraina ini otomatis naik gitu kan semua, nggak cuma biaya listrik, semua gas, tapi juga bahan-bahan makanan. Jadi yang lebih utama malah gas dan listrik pemanas gitu ya, terutama di saat-saat dingin gitu. Tapi thanks God, thanks Jesus, karena eh, selama aku tinggal di Italia itu mungkin sekitaran 7-8 tahun ya, itu tidak tidak pernah tuh aku ngalamin tuh bulan 2 itu tidak ada salju. Jadi di tahun ini di tempat aku, mungkin gak semua Italia, tahun ini tuh bulan 2-nya belum ada salju ya. Bukan belum ada sih, maksudnya tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalaupun ada tuh sangat 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 minim. Dan walaupun dingin, tidak sedingin dingin yang tahun-tahun sebelumnya. Dan itu juga disampaikan orang Italinya langsung gitu, karena mereka juga agak bingung kok tahun ini saljunya sangat minim gitu. Jadi setiap tahun tuh saljunya semakin minim, semakin minim. Dan itu aku thanks God gitu. Oh iya,
Itu yang di musim salju, karena di sini ada 4 musim ya. Kayak kita kupas satu persatu musim-musimnya. Musim dingin sangat berat sekali untuk yang sudah puluhan tahun bermukim di Southeast Asian ya. Itu untuk yang bermukim sekarang ini di eh, Eropa, Europe. Yang kedua adalah mengenai season semi, musim semi. Karena setelah salju biasanya mereka tuh 3 bulan salju gitu, 3 bulan musim dingin, kemudian 3 bulan kemudian itu musim semi, 3 bulan kemudian itu musim panas, 3 bulan kemudian itu adalah musim gugur. Jadi dibagi dengan 12 bulan untuk 4 season. Jadi 3 bulan. Setiap 3 bulan. Itu secara teorinya. Prakteknya tetap aja musim dingin 9 bulan. Jadi kalau untuk yang yang bermukim puluhan tahun di Southeast Asian menganggap 9 bulan itulah musim dingin. Puncaknya adalah ya musim dingin di bulan 12, 1, 2. Tapi sebetulnya secara praktek musim dinginnya berjalan sampai dengan musim panas. Jadi ada musim semi, masih dingin bagi kita yang Southeast Asian. Tapi aku juga nggak mewakili ya, maksudnya nggak semua gitu yang dari Southeast Asian itu merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan gitu. Aku sih merasakannya 9 bulan dinginnya gitu. Jadi ini aku hanya sharing untuk yang aku alami, yang aku rasakan, dan yang aku lihat gitu ya. Kalau untuk orang Eropanya sendiri sih musim dinginnya itu ya cuma 3 bulan, karena sistemnya tubuh mereka itu sudah menyesuaikan, karena mereka sudah lahir di sini, bermukim di sini sudah puluhan tahun gitu kan. Nah, yang aku lihat pada saat musim semi mereka itu udah merasa kayaknya normal aja gitu loh, nggak yang sedingin yang musim dingin gitu kan. Nah, sedangkan aku masih yang aduh dingin banget gitu, itu udah musim semi. Karena dulu-dulu sih gitu ya, walaupun musim semi sometimes bisa turun salju juga gitu kan, tapi menurut mereka itu dinginnya nggak seperti dingin yang salju pada saat di musim dingin gitu. Nah, memang sih kalau ngeliat salju tuh indah ya, seperti di film-film gitu kan. Aku kan dulu juga ngeliat film, waduh salju. Terus kalau misalnya ngeliat eh, yang kedinginan itu lagi jalan di tengah salju, pas bicara itu langsung keluar asap mulutnya gitu kan. Kayaknya wow gitu. Ternyata aku udah ngalamin bagaimana keluar asap itu dari mulut, berarti itu dingin banget gitu loh. Jadi badan kita tuh benar-benar dingin banget, sehingga kalau kita ngomong tuh asapnya kayak semacam kita merokok gitu kan, ada kepulan asap gitu keluar dari mulut kita gitu loh. Dan kemudian masuk selesai musim semi dengan bermunculan lah, ditandai dengan bunga-bunga yang mulai berkembang, yang tadinya layu mati gitu ya. Pada saat musim dingin mulailah itu berkembang selama 3 bulan ya, mulai keluar kuncup-kuncupnya, mulai menanam tanaman apa gitu kan ya. Nah, kemudian muncul di musim panas. Wah, itu langsung tuh bunga-bunga tuh berbuah semuanya ya, nanam buah segala macam, sayuran gitu kan. Cuma panasnya di sini tuh beda dengan panas tropical gitu ya. Kalau panas tropical itu nggak lembab gitu loh. Sometimes di sini itu 3 bulan itu panasnya itu ada yang lembab, dan panas lembab itu sangat sangat kalau menurut aku sih sangat beda sekali ya dengan panasnya yang puluhan tahun aku di tropical country gitu. Jadi itu beda. Tapi walaupun begitu panasnya itu puncak-puncaknya tuh bisa sampai sekitar 40 derajat, 45, panas banget gitu loh. Sedangkan kalau di tropical mungkin kita harus bersyukur ya gitu, bahwa rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, padahal pada saat kita sudah nyampe di rumputnya tetangga mungkin tidak seindah dan sebisanya kita menyesuaikan dengan keadaan dalam tanda kutip
rumput tetangga itu gitu. Jadi eh, ya harus bersyukur ya hidup ini gitu loh. Jangan pernah melihat bahwa eh, orang lain atau tempat lain itu jauh lebih enak, jauh lebih indah gitu kan. Karena setiap orang kan pasti berbeda ya. Makanan aja mungkin setiap lidah akan beda gitu loh. Nah, itu yang aku mencoba untuk menggarisbawahi bahwa hidup ini kita harus bersyukur dan selalu berusaha untuk melihat sisi baiknya, sisi positifnya, karena belum tentu apa yang kita lihat dari orang lain itu selalu lebih baik gitu. Jadi kita harus terus dan terus bersyukur dan memperbaikilah diri kita ini gitu. Oh ya, sekarang masuk ke musim gugur. Nah, musim gugur ini mulai tumbuhan itu bunga-bunga mulai layu. Ya, jadi sebetulnya sih life cycle-nya tanaman bunga itu sangat sebentar sekali ya, short, long, nggak long term gitu loh, nggak seperti kita tropical gitu kan ya. Dan eh nanti aku akan bahas di video selanjutnya mengenai buah-buah apa sih yang ada, perbedaan buah di tropical dengan buah yang ada di 4 musim ini, buah, sayuran, terus bunga gitu kan ya, tanaman tuh. Nanti aku akan bicara mengenai hal itu. Oke ya teman-teman, sekarang udah selesai dulu ya, kita sudah paham bahwa 4 musim itu memang indah ya, karena itu adalah creature dari Tuhan Yesus dan itu patut disyukuri. Tapi kalau memang kita bermukim di tempat yang tropical, bukan berarti kita tidak melihat hal yang indah juga di tempat yang tropical. Justru kita juga harus bersyukur bahwa 2 musim itu tidak yang sangat ekstrim dan tubuh kita masih ada waktu untuk menyesuaikan. Itulah keajaiban Tuhan ya. Jadi ada 2 musim, ada 4 musim, dan dimanapun kita berada, kita bersyukur dan kita selalu terus dan terus melihat hal yang positif, memperbaiki diri selalu. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Be positive, stay healthy, and always thanks God. Oke, terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Bye.